Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azaria Fauzi dari Pendidikan IPS 4A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bentuk model pembelajaran. Salah satunya adalah Student Teams Achievement Division atau biasa disingkat STAD atau STAD sebagai salah satu strategi pembelajaran di kelas. Berikut penjelasannya. Pada dasarnya, Student Teams Achievement Division adalah salah satu tipe pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Tipe Student Teams Achievement Division merupakan model pembelajaran kooperatif yang artinya model ini menekankan pada aktivitas dan interaksi siswa untuk saling memotivasi dan membantu menguasai materi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu prestasi yang maksimal. Model ini juga dianggap sebuah pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Menurut Slavin, setidaknya ada 5 komponen utama dalam model ini. Yang pertama, ada penyajian kelas atau class presentation. Penyajian kelas ini berisi muatan penyajian materi oleh guru menggunakan presentasi verbal atau teks dan difokuskan pada konsep materi yang akan dibahas. Yang kedua adalah menetapkan siswa dalam kelompok atau team study. Fungsi dibuatnya kelompok ini untuk mempersiapkan semua anggota kelompok dalam menghadapi tes individu. Penetapan anggota kelompok dilakukan oleh guru dan baiknya diambil dari berbagai macam kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda dari murid. Yang ketiga ada tes dan kuis atau quizzes. Tes dan kuis ini dilaksanakan 1 atau 2 kali yang akan diberikan oleh guru. Dan setelah siswa mempersiapkan dirinya dalam memahami materi secara individu maupun kelompok. Yang keempat, skor peningkatan individual atau individual improving scores. Skor ini dihitung berdasarkan skor dasar yang diambil dari tes dan kuis yang dilakukan siswa. Skor ini berguna untuk memotivasi siswa agar bekerja keras. Yang kelima adalah pengakuan kelompok atau team recognition. Pengakuan kelompok adalah bentuk apresiasi yang diberikan guru kepada tim dengan jumlah nilai tertinggi tiap orangnya. Guru bisa memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat atau imbalan lain yang pastinya dapat memotivasi siswa. Menurut Maidia, langkah-langkah pembelajaran kooperatif model STAD ini meliputi 5 tahapan yang terdiri dari persiapan, mengajar, kegiatan kelompok, kuis atau tes, dan penghargaan terhadap kelompok. Untuk persiapan STAD sendiri, yang pertama yang harus dilakukan guru adalah menentukan materi sebelum menyajikan materi pembelajaran. Guru dapat membuat lembar kegiatan atau lembar diskusi yang akan dipelajari kelompok kooperatif sekaligus lembar jawaban dari lembar kegiatan tersebut. Selanjutnya, guru dapat menetapkan siswa dalam kelompok. Kelompok siswa merupakan bentuk kelompok yang heterogen dan penting pada model STAD ini. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang yang terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Guru tidak boleh membiarkan siswa memilih kelompoknya sendiri karena akan cenderung memilih teman yang disenanginya saja. Guru dapat menentukan skor awal atau skor awal siswa yang dapat diambil melalui pretest yang dilakukan guru sebelum pembelajaran dimulai atau skor tes paling akhir yang dimiliki oleh siswa. Yang selanjutnya adalah kerja sama kelompok sebelum memulai pembelajaran. Sebaiknya diawali dengan latihan-latihan kerjasama, dan hal ini merupakan kesempatan bagi setiap kelompok untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan saling mengenal antar anggota kelompok. Yang terakhir dari tahap persiapan ini, jadwal aktivitas STAD terdiri dari 5 kegiatan pengajaran yang teratur, yaitu penyampaian materi, selanjutnya kerja kelompok, selanjutnya penghargaan kelompok, dan laporan berkala kelas, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan model STAD ini adalah mengajar. Setiap pembelajaran dalam STAD dimulai dengan presentasi kelas yang meliputi pendahuluan, pengembangan, petunjuk praktis, aktivitas kelompok, dan kuis. Dalam presentasi kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pendahuluan. Guru dapat menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan mengapa hal itu penting untuk memunculkan rasa ingin tahu siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi teka-teki, memunculkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi, atau
masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengembangan. Dalam pengembangan, guru menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran, dan guru menekankan bahwa yang diinginkan adalah agar siswa mempelajari dan memaknai, bukan hanya menghafal semata. Selanjutnya adalah praktek terkendali. Dalam praktek terkendali, guru menyuruh siswa mengajarkan soal-soal atau mengerjakan soal-soal atau jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, guru memanggil siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan soal-soal yang diajukan oleh guru. Tahap selanjutnya dari model STUD ini adalah kegiatan kelompok. Pada hari pertama kegiatan kelompok STUD ini, guru sebaiknya menjelaskan apa yang dimaksud dengan bekerja dalam kelompok, di mana bekerja dalam kelompok yaitu siswa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman dan kelompoknya telah mempelajari materi dalam lembar kegiatan yang diberikan oleh guru. Dan jika mereka mengerjakan soal-soal, maka setiap siswa harus mengerjakan sendiri dan selanjutnya mencocokkan jawabannya dengan teman sekelompoknya. Jika ada seorang teman yang belum memahami, teman sekelompoknya lain bertanggung jawab untuk menjelaskan. Langkah penerapan selanjutnya adalah kuis atau tes. Setelah siswa bekerja dalam kelompok selama kurang lebih 2 kali penyajian, guru memberikan kuis atau tes individual. Setiap siswa menerima 1 lembar kuis. Waktu yang disediakan oleh guru untuk kuis adalah setengah sampai 1 jam pelajaran. Hasil dari kuis itu kemudian diberi skor dan akan disumbangkan sebagai skor kelompok. Tahap terakhir dalam merancang model ini adalah penghargaan kelompok. Yang pertama itu, guru harus menghitung skor individu dan kelompok setelah diadakan kuis. Guru dapat menghitung skor perkembangan individu dan skor kelompok berdasarkan rentang skor yang diperoleh setiap individu. Skor perkembangan ditentukan berdasarkan skor awal siswa. Yang selanjutnya adalah guru dapat menghargai hasil belajar kelompok. Setelah guru menghitung skor perkembangan individu dan skor kelompok, guru mengumumkan kelompok yang memperoleh poin peningkatan tertinggi. Setelah itu, guru memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut. Guru dapat mengembalikan kumpulan kuis pertama kepada siswa setelah itu agar siswa mendapatkan koreksi dari apa yang telah ia kerjakan dan berkembang sesuai kapasitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu apa ini? Membahas mengenai tumbuhan bergigi atau Angiospermae. tumbuhan bergigi tertutup. Di bagian atas buah yaitu monokotil dan Dicotyledon. Nah, salah satu cirinya itu dia itu memiliki tulang daun yang menyirip atau menyirip. Sekarang saya ingin membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompoknya yang ting-ting berputar dengan kelompoknya sesegi gotik. Silakan berdiri. Ini yang KPE yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1. Oke, ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit untuk mengisi tabel yang ada di dalam yang KPE-nya. Kalian yang menjawab yaitu bernilai skor 1. Mengerti? Ya, Bu. Kalian tahu nanti angkat tangan ya? Oke, soal pertama. Apakah yang dimaksud dengan angiospermae? Oke, saya silakan. Mandi tertutup, Bu. Oke, jawaban dari saya cek itu betul. Silakan tepuk tangan. Oke, ini skor kalian yang ternyata skor tertinggi itu jatuh pada seragam oleh saya cek. Tepuk tangan. Oke, yang dari cek yang menjadi peserta terbaiknya silakan naik ke depan untuk menerima hadiahnya. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1. Saya sebagai peserta terbaik hari ini. Tepuk tangan dulu. Ini untuk kelompok terbaik. Silakan. Oke, itulah tadi materi kita mengenai angiospermae. Perlu kalian ketahui
ketahui bahwa tumbuhan diciptakan itu untuk dilestarikan. Untuk implementasi, metode study ini memang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Pada dasarnya, tahapan model ini sama seperti implementasi yang dilakukan saat offline. Pertama, guru bisa membuka pelajaran dan menyampaikan materi. Langkah selanjutnya adalah guru bisa mengatur diskusi di masing-masing kelompok dengan memanfaatkan fasilitas breakout room yang tersedia dan menyebar lembar diskusi untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu, siswa yang berkelompok bisa keluar dari breakout room yang telah disediakan setelah diskusi untuk masuk ke ruang atau room utama untuk menjalankan tahap selanjutnya seperti kuis dan tes. Dan setelah itu, guru bisa melakukan apresiasi kepada kelompok pemenang dan menutup pertemuan. Menurut Schwartz, model study ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, pembelajaran model ini membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang dibahas dengan teman-temannya dengan lebih luas dan lebih masuk karena belajar dengan teman sebayanya. Yang kedua, model study ini juga menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama, baik dirinya maupun kelompoknya. Yang ketiga, pembelajaran ini menghasilkan pencapaian belajar, di mana pencapaian belajar tersebut siswa dapat memperbaiki hubungan dengan teman sebayanya. Yang keempat, hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Yang kelima, siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya dengan teman sebaya maupun gurunya. Yang keenam, pembentukan kelompok-kelompok kecil ini memudahkan guru untuk memonitor siswa dalam belajar maupun bekerja sama. Kelemahan pada model pembelajaran ini adalah model ini bukanlah obat yang paling mujarab untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil. Artinya, tidak cukup untuk memperbaiki hubungan antar siswa. Yang kedua adalah adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri karena dominasi dari siswa yang belajarnya cepat. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga target pencapaian kurikulum bisa saja tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran ini tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat. Artinya, tergantung kepada proses kelompok. Dan selanjutnya, penilaian terhadap individu, kelompok, dan pemberian hadiah bisa saja menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. Seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.